Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri menjadi salah satu narasumber utama dalam Rakernis Puslitbang Polri tahun anggaran 2025. Materi manajemen kehumasan Polri yang menekankan prinsip komunikasi publik berbasis riset dan implementasi Perkap nomor 6 tahun 2023 disampaikan pada Rabu 11 Juni 2025 bertempat di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara. Mengusung tema penguatan Puslitbang Polri dalam membangun ekosistem riset terpadu yang presisi dan adaptif guna mendukung Astacita, Rakernis ini dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri dan diikuti sebanyak 165 peserta, meliputi 129 personel Puslitbang Polri dan 36 perwakilan Kabid Humas, Karorena, dan Karo SDM Polda jajaran yang tergabung secara daring. Rakernis Puslitbang Polri yang digelar selama 3 hari, dimulai tanggal 10 hingga 12 Juni 2025, menghadirkan berbagai narasumber, baik internal maupun eksternal, seperti SSDM Polri, Stamarena Kapolri, pejabat utama di Humas Polri, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Badan Pusat Statistik atau BPS, hingga akademisi. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjadi salah satu narasumber utama dalam kegiatan ini. Dalam paparannya ia menerangkan anggota Polri mengemban fungsi kehumasan dengan memperhatikan komunikasi dan akuntabilitas publik sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan perannya. Semua anggota Polri mengemban fungsi kehumasan. Aparatur, pegawai pada kepolisian semuanya mengemban fungsi kehumasan. Di mana ini? Nah, nanti saya akan mengulik dengan sedikit pendekatan teori interaksionalisme simbolik dan konstruksi sosial sebagai realitas baru. Pasal 3-nya, bagaimana cara mensosialisasikan? Ada 2 hal. Yang pertama, kita akan melakukan sosialisasi ya dengan cara menjadikan era new normal. Sebagai pejabat publik, ada akuntabilitas publik, dia harus bisa melakukan komunikasi publik. Jangan sampai nanti seorang kasatwil atau kasatker mengatakan bahwa saya tidak jago bicara, saya takut bicara, saya tidak bisa bicara. Tetapi di situ ada akuntabilitas yang harus bisa dilakukan. Tapi secara umum, paling tidak secara umum, sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, dan peran. Nah, secara teori interaksionisme simbolik ini, setiap manusia ini memaknai sesuatu dengan kebutuhan dari pengalaman dan wawasannya. Kemudian dia melakukan interaksional, dapat suatu makna ini dimodifikasi. Kira-kira apa dari makna ini dan modifikasi di sini nanti akan larinya ke konstruksi sosial. Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko juga menyampaikan perkembangan media yang semakin pesat mengharuskan Polri untuk memperhatikan 5 proses dan strategi komunikasi, yaitu komunikator, konten, kanal, komunikan, dan efek. Dengan pendekatan agenda setting, framing, dan konvergensi media, Polri diharapkan mampu menjawab ekspektasi publik secara lebih terukur dan transparan. Proses dan strategi komunikasi ada 5 hal tahap. Komunikator, konten, kanal, komunikan, dan efek. Sebenarnya kita yang melupakan adalah efek. Kalau kita udah ngomong, kan yang penting saya udah ngomong. Yang penting saya sudah sampaikan pesannya. Tapi kita tidak memonitor efeknya apa. Jadi efek itu harusnya perencanaan. Nanti ada melalui teori agenda setting. Kita di awal tuh tujuannya apa? Paling tidak positif lah ukurannya. Di ukuran media itu positif, netral, negatif ya positif lah. Kalau negatifnya masih banyak netral, berarti orang masih gampang bias. Kita harus evaluasi lagi pertama. Komunikatornya tepat nggak? Berintegritas tidak? Kapabilitas tidak? Kompetensi tidak? Itu bisa dievaluasi, diukur. Kemudian konten, isi, berkualitas nggak isinya? Sesuai nggak dengan harapan? Menjawab tidak persoalan itu? Kemudian kita lihat kanalnya. Antara saluran IG dengan TikTok, komunikasinya akan berbeda. Mungkin TikTok dengan sedikit musik dan joget-joget, IG tidak mungkin seperti itu, FB lain lagi. Untuk baby boomers beda lagi. Teks dulu, baru gambarnya mana? Sebaliknya, era kekinian IG, ya gambarnya dulu, baru captionnya apa? Dalam sesi ini juga ditekankan pengimplementasian Perkap nomor 6 tahun 2023 yang dimaknai dalam 3 poin secara garis besar. Pertama,
fungsi kehumasan sebagai simbol dan identitas sosial. Kedua, proses interaksional dalam pembentukan makna baru. Ketiga, konstruksi makna publik dan representasi institusional. Diharapkan, 3 garis besar pemaknaan ini dapat mendorong Polri untuk lebih humanis, transparan, dan responsif. Terselenggaranya rapat kerja teknis Puslitbang Polri tahun anggaran 2025 menjadi forum strategis untuk menyusun arah kebijakan Litbang Polri yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan transformasi komunikasi publik Polri presisi menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Sri Kandi Bayangkara dari Timur, Ibda Hesti Fira Sakti Depondoye, Paur Evadasi Bagjarlat SPN Polda Papua, menginspirasi. Selain pernah tergabung dalam pasukan Garuda pada misi perdamaian dunia sebagai personel Satgas FPU 11 Yunamid di Sudan Afrika, Ibda Hesti juga menjadi pelatih bela diri karate. Sosok Ibda Hesti Fira Sakti Depondoye, Paur Evadasi Bagjarlat SPN Polda Papua, merupakan cerminan nyata dedikasi dan pengabdian seorang polwan dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Lulusan Bintara Polwan Angkatan 2010 ini terus menapaki jenjang karirnya dengan penuh semangat dan prestasi. Ibda Hesti juga merupakan peserta Sekolah Inspektur Polisi tahun 2024, bagian dari Angkatan 53 Prasanusa. Pengalaman tugasnya sungguh luar biasa. Pada tahun 2019 hingga 2020, Ibda Hesti terpilih menjadi bagian dari pasukan Garuda dalam misi perdamaian dunia sebagai personel Satgas FPU 11 Unamid di Sudan, Afrika. Ibda Hesti menunjukkan profesionalisme tinggi dan menjadi representasi polwan Indonesia di mata internasional. Pengabdian di dalam negeri pun tak kalah membanggakan. Ibda Hesti tergabung dalam Satgas Nemangkawi atau Binmas Noken pada periode 2020 hingga 2021 yang merupakan satuan khusus untuk pendekatan kemanusiaan di Papua. Selain bertugas di lapangan, Ibda Hesti juga aktif sebagai pelatih karate selama 9 tahun di Dojo Bayangkara Polres Jayapura dari tahun 2017 sampai 2025. Semangatnya dalam membina generasi muda terlihat dari keterlibatannya sebagai danton pengasuh siswa Diktukbap Polri di SPN Polda Papua tahun 2023. Ibda Hesti Fira Sakti Depondoye merupakan simbol semangat, ketangguhan, dan komitmen polwan Indonesia, khususnya dari tanah Papua. Dengan segala prestasinya, Ibda Hesti membuktikan bahwa perempuan bisa berperan penting di garda terdepan keamanan, pendidikan, hingga perdamaian dunia. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Polres Ngawi Polda Jatim menggelar kegiatan sholat Id dan penyerahan hewan dan daging kurban kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung di halaman Mapolres Ngawi dan dipimpin langsung oleh Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tambu Bolon. Sebanyak 7 ekor sapi dan 35 ekor kambing disalurkan sebagai hewan kurban. Selain itu, daging kurban juga dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polres Ngawi terhadap masyarakat dan menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antara Polri, pihak terkait, dan masyarakat. Dengan mengusung semangat berbagi dan keikhlasan, penyaluran hewan kurban ini diharapkan dapat menjadi ladang pahala serta membawa kebahagiaan bagi seluruh pihak, baik pemberi maupun penerima. Polres Ngawi menegaskan komitmennya untuk terus hadir, peduli, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Tidak hanya dalam tugas pengamanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan keagamaan.
Polda Metro Jaya menggelar bakti sosial kepada warga korban kebakaran yang terjadi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga yang terdampak dan sebagai wujud pelayanan terbaik Polri kepada masyarakat. Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Kasubdit Provos Bitpropam AKBP Syafi'i Nafsikin menggelar kegiatan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap warga korban kebakaran yang terjadi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat yang terdampak. Tim dari Bitpropam Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh Kasubdit Provos Bitpropam AKBP Syafi'i Nafsikin membagikan bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, serta perlengkapan kebutuhan harian lainnya kepada puluhan kepala keluarga yang menjadi korban musibah kebakaran. Kasubdit Provos Bitpropam AKBP Syafi'i Nafsikin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Polri hadir untuk berbagi dan meringankan beban warga yang terkena musibah kebakaran. Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Selain pembagian bantuan, Bitpropam Polda Metro Jaya juga memberikan dukungan psikologis kepada warga, khususnya anak-anak dan lansia, guna membantu mereka mengatasi trauma pasca kebakaran. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.